Sampai Presiden SBY pun ketika menang dalam pemilu itu juga dianggap mengkhianati Megawati. Jadi kalau sekarang Gibran itu dianggap mengkhianati PDIP, rasa-rasanya biasa saja itu. Jangan-jangan kalau misalnya Gibran jadi wapresnya Ganjar. PDIP, wapresnya Ganjar gitu ya, tidak ada sorakan di DPR RI kemarin itu kan gitu loh. Kemenangan yang diraih itu juga buah dari dukungannya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dukungan Pak Jokowi itu semakin mengkristal ketika Mas Gibran menjadi wapresnya. Dan harus kita tahu semua bahwa memang yang minta jadi wapres itu Pak Prabowo. Bahwa orang yang sudah berkeringat harus diberikan juga haknya. Apresiasi ya. Apresiasi gitu. Termasuk tentang isu perpecahan. Itu bukan 1000% saya meyakini bahwa tidak ada perpecahan antara Jokowi dan Prabowo atau teman-teman Gerindra dengan Mas Gibran, tidak ada 1000% saya yakini. Menggunakan politik divide et impera kan gitu, adu domba, yang itu dilakukan sebelum pelantikan. Bahkan ada upaya juga untuk menggagalkan pelantikan Mas Gibran. Yang aneh itu begini, Dam. Kedua pemimpin kita ini yang dulunya rivalitas tinggi, berhadapan, terus sekarang bersatu, terus kita nggak suka gitu loh. Sebenarnya maunya apa sih kan gitu loh? Karena harusnya kita suka dong dengan kedamaian, dengan persatuan gitu loh. Harusnya kita dukung, kita junjung tinggi. Bukan harusnya ngoceh yang enggak kan gitu ya. Model kayak siapa Amin Rais bicara soal Mas Gibran katanya sakit jiwa. Jangan-jangan Amin Rais yang sakit jiwa kan gitu loh. Kan gitu loh. Bahwa memang orang yang berjuang, orang yang memang berdarah-darah dalam kemenangan di Pilpres ya, itu dia mendapatkan tempat wajar. Yang paling penting tempat yang diberikan itu sesuai dengan kapasitas orang yang ditunjuk. Nah itu paling penting itu Bang. Nah Karena itu kan jabatan ini kan berpengaruh sama iya, masyarakat Bang. dan menurut saya ya not bad lah ya. Oke. Ya masih optimis ya? Masih optimis lah. Terus tahun lagi kita diskusi lagi, Ya, kita kita lihat lihat. masih optimis. Dan buat para lawan politik gitu ya, ayolah bersatu. Kita ini kan menghadapi krisis global yang cukup mengkhawatirkan. Perang masih berkecamuk, kan begitu ya. Ekonomi kita juga harus selalu diperkuat. Apalagi Presiden Prabowo mencanangkan swasembada, pangan, energi dan lain sebagainya. Itu pidato yang selalu disebutin pas Iya, karena Presiden Prabowo meyakini bahwa kita harus bisa survival atas kemampuan diri kita sendiri. Iya. Sumber daya alam kita dan lain sebagainya. Ini yang coba untuk dibangun ya. Dengan ketidakpastian dunia ya sekarang ini, saya rasa itu sesuatu yang paling tepat lah. Prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika pidato pertamanya itu luar biasa sekali. Dan menurut saya itu. Tapi kalau lihat Perlu kita rekonsiliasi kan Pak Anies kan datang tuh Bang kemarin. Ya, Anies datang, tapi Mas Ganjar nggak datang kan gitu ya. Oh, gitu. Kalau Prof Mahfud katanya kan sakit ibunya. Ibunya langsung telepon. Bu Mega istirahat. Ya menurut saya sah-sah saja lah orang mau datang atau tidak. Tapi bahwa memang kita belajar menjadi orang yang berjiwa besar. Anak bangsa yang punya jiwa besar terhadap berbagai kontestasi yang dilakukan ya, entah itu Pilpres, Pilkada dan sebagainya. Ya harus punya jiwa besar. Jangan juga belum apa-apa sudah karena sakit hati kecewa akhirnya semua yang dilakukan dianggap salah. Nah ini kan nggak fair. Begini loh Dam, kita harus seperti Mas Gibran misalnya, dia diragukan, dia dianggap menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Nah rasa-rasanya dalam politik kekuasaan apa yang terjadi selama ini itu masih dalam konteks kewajaran dalam berpolitik. Oke. Kita bisa melihat bagaimana transisi pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto yang akhirnya muncul isu kudeta merangkak, bahwa Soeharto melakukan kudeta merangkak terhadap Soekarno, ya itu tidak baik. Lalu pasca Soeharto lengser masuk B.J. Habibie, yang itu dianggap juga B.J. Habibie mengkhianati Soeharto, sehingga dugaan kuat keluarga Soeharto sakit hati dengan B.J. Habibie yang dianggap anak emasnya Soeharto tapi menikam dari belakang. Masuk ke belakang ya. Oke ya. Pasca B.J. Habibie masuk Abdurrahman Wahid yang pada 99 itu Megawati. itu mengalahkan Megawati yang kita anggap bahwa Megawati itu merupakan representasi keinginan rakyat pada masa itu dan tidak bisa dia jadi presiden. Dikalahkan oleh Abdurrahman Wahid dengan koalisi yang coba dibangun, yang akhirnya itu dianggap juga mengkhianati suara rakyat. Betul nggak? Gitu loh. Naiklah Gus Dur sebagai presiden, yang tidak lama itu akhirnya juga
digulingkan oleh Amin Rais DPR. dan Megawati naik jadi presiden. Semua peristiwa tidak normal. Gitu loh. Sampai Presiden SBY pun ketika menang dalam pemilu itu juga dianggap mengkhianati Megawati. Jadi kalau sekarang Gibran itu dianggap mengkhianati PDIP, rasa-rasanya biasa saja itu dalam politik kekuasaan, ya gitu ya. Terus Gibran menghalalkan segala cara dengan aturan MK dan lain sebagainya. Rasa-rasanya juga biasa aja dalam berpolitik selama itu masih bisa dibangun dalam pertanggungjawaban ketatanegaraan. Yang lain juga begitu. Yang lain juga menghalalkan segala cara kok. Ya, tapi kan kita nggak bisa akhirnya menormalisasi menghalalkan semua cara itu untuk itu. Iya, jadi begini loh, dalam konteks politik kekuasaan, kita anggap itu bagian dari peristiwa yang biasa terjadi. Gitu ya. Contoh misalnya, bagaimana pengakuan Yusril ketika ingin mencalonkan presiden di 99, gitu ya. Yusril itu secara jelas dan tegas menyampaikan satu-satunya yang memenuhi persyaratan dan menyampaikan Yusril. kelengkapan persyaratan itu cuma Yusril dokumennya. Ya, betul. Megawati dan Gus Dur enggak. Tapi bisa-bisanya Megawati dan Gus Dur dinyatakan oleh Amin Rais itu sah sebagai calon. Bagaimana coba? Menghalalkan segala cara tidak? Itu juga sama juga merampok konstitusi itu, Dam. Gitu loh. Kalau kita bicara aturan. Nah, saya cuma mau meletakkan begini ya. Apapun peristiwanya, pada titik ini kita harus kembali rekonsiliasi, berjiwa besar. Itulah peristiwa politik. Yang mau tidak mau, Gibran jadi wakil presiden dengan berbagai macam dinamikanya gitu loh. Dan dianggapnya ada perpecahan di dalam itu. Iya, dengan berbagai macam dinamikanya dan itu biasa, Dam. Dari zaman Soekarno sampai zaman Pak Jokowi pun juga pasti dinamika itu terjadi gitu loh. Dan itu biasa sekali terjadi. Dan maksud saya jangan juga karena sakit hati. Jangan-jangan kalau Gibran kemarin calonnya dari PDIP tidak akan juga bersuara kan? Nah, berarti konteksnya bukan soal nilai dong, soal kepentingan politiknya. Jangan-jangan kalau misalnya Gibran jadi wapresnya Ganjar. PDIP, wapresnya Ganjar gitu ya, tidak ada sorakan di DPR RI kemarin itu kan gitu loh. Nah, berarti kan yang kau perjuangkan bukan nilai dong, yang kau perjuangkan kepentingan politik kau tidak terakomodir. Nah, kita juga harus fair soal itu dong, gitu loh. Nah, ini yang berkali-kali saya melihat ya Rampai Nusantara itu ya mbok ya para elit gitu ya yang menjadi harapan banyak masyarakat ya punya jiwa besar lah. Persiapkan diri bertarung lagi di 5 tahun yang akan datang. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa gitu ya, sakit hati yang tidak berkesudahan, move on lah. Kan gitu ya. Tapi kan kalau rasa marah kecewanya untuk mengkritisi kebijakan, it's okay dong, Bang. Ya kalau soal nilai. Ya. Kan gitu. Seringkali yang kita lihat mengkritiknya ini soal sentimental kan gitu loh. Ya. Bukan soal nilai. Kan gitu. Kan kita harus fair bahwa Presiden Jokowi mau tidak mau sudah banyak juga dia prestasinya. Bahwa masih ada juga kekurangannya iya. Kan begitu dong. Tapi jangan juga gitu ya, jangan juga menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu ya. Atau membuat framing seolah-olah Jokowi ini tidak ada manfaatnya sama sekali buat Republik atau masyarakat. Kayak saya misalnya, Dam, saya itu orang Palembang ya. Yang udah belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu itu wacana soal tol di lintas Sumatera itu akan dibangun. Nggak jadi-jadi, Dam. Pas Pak Jokowi. Jadi kalau saya turun dari Bakahuni itu langsung tol itu. Enak ya. Gitu loh. Belum lagi lintas Jawa, Merasakan pembangunan Trans ya. Papua. Ya itu sebagai rakyat ya, saya merasakan betul bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu bermanfaat buat kita. Gitu, buat masyarakat. Dan itu mau dimenafikan gitu oleh kita. Jangan juga dong kan gitu loh. Katanya kita ini bangsa besar, tapi kita tidak mau menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, ini menurut saya sudahlah teman-teman misalnya banyak juga yang menyampaikan bahwa Mas Gibran itu wakil presiden ke-13, wakil presiden tersial lah segala macam gitu. Yang menurut saya framing itu sudahlah. Karena membandinginnya sama Muhammad Hatta, Bang. Ya, bukan, maksud saya begini loh. Muhammad Hatta di masanya Iya. itu dianggap baik, iya. Tapi bahwa di masa sekarang Muhammad Hatta itu dianggap baik juga belum tentu. Soekarno di masanya itu dilulukan masyarakat Indonesia gitu ya sebagai pejuang kemerdekaan dan lain sebagainya yang semua orang merasa, tapi di masa dia lengsernya sedih kita.
dia merasa tidak dianggap sebagai bapak bangsa dan lain sebagainya. Nah itulah politik gitu loh, selalu ada sirkulasi. Nah makanya kayak misal orang meragukan Mas Gibran, buktinya dia baru 1 hari menjadi presiden, 2 hari jadi presiden sudah ke MRT dia. MRT. Udah ninjau soal Ngecek gorong-gorong makan MRT siang itu, Mas. bergizi gratis kan gitu ya. Yang menurut saya dia mau menunjukkan bahwa dia juga inginnya langsung Perform. kerja. Iya kasih kesempatan lah. Tapi Gitu. maksudnya kalau misalnya abang lihat sendiri gitu kan ada isu soal adanya keretakan nih antara Prabowo dan Mas Gibran gitu ya terlihat. Maksudnya adalah isu-isu seperti itu di masyarakat tuh yang menganggap ini paling sebentar doang nih Gibran atau nanti ada perpecahan atau enggak misalnya ada yang menganalogikan juga dengan Filipina misalnya kan yang Bongbong Marcos dan juga wakilnya juga akhirnya pecah juga gitu. Abang melihatnya itu gimana bang? Ya, itu berfantasi aja ya. Berfantasi aja ya? Ilusi kalau menurut saya. Karena begini ya, menurut saya ya, Presiden Prabowo yang dikalahkan oleh Jokowi 2 kali dalam pemilu Pilpres ya, itu merasa bahwa memang tidak kemenangan yang diraih itu juga buah dari dukungannya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dukungan Pak Jokowi itu semakin mengkristal ketika Mas Gibran menjadi wapresnya. Dan harus kita tahu semua bahwa memang yang minta jadi wapres itu Pak Prabowo. Bukan Pak Jokowi yang menyodorkan Mas Gibran, tapi Pak Prabowo yang meminta Mas Gibran menjadi wapresnya. Untuk meyakini pendukung Jokowi bahwa memang Jokowi mendukung Prabowo. Yang kita lihat hasilnya pada Pilpres yang lalu. Sehingga rasa-rasanya kalau saya bilang tadi itu ilusi ya, itu orang kayaknya berfantasi sendiri aja. Seorang Prabowo ini seseorang yang memang terbentuk dari suasana militer, kedisiplinan dan lain sebagainya gitu. Yang menurut saya menjunjung tinggi soal komitmen, menjunjung tinggi soal bahwa budi orang, gitu ya, jasa orang. Buktinya saya lihat juga orang-orang yang berdarah sekarang ini juga semua terakomodir. Berarti Prabowo menjunjung tinggi soal itu gitu loh. Bahwa orang yang sudah berkeringat harus diberikan juga haknya. Apresiasi ya. Apresiasi gitu. Termasuk tentang isu perpecahan. Itu bukan 1000% saya meyakini bahwa tidak ada perpecahan antara Jokowi dan Prabowo atau teman-teman Gerindra dengan Mas Gibran. Tidak ada 1000% saya yakini. Tuh netizen tuh ya. Saya yakin baik-baik saja, cuman memang framing ini coba dibangun sama orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang mengklaim sebagai bagian civil society gitu ya, tidak mendapat kekuasaan, kalah dalam pertarungan, merasa harus dipecah ini. Antara hubungan baiknya Pak Jokowi gitu ya, mulai menggunakan politik divide et impera kan gitu, adu domba. Yang itu dilakukan sebelum pelantikan. Bahkan ada upaya juga untuk menggagalkan pelantikan Mas Gibran. Nah kalau soal-soal begitu gitu ya, kan bisa kita lihat berarti ada kepentingan orang untuk memecah belah Prabowo dan Gibran dan Pak Jokowi agar mereka ini bisa masuk ke Prabowo untuk mendapatkan kekuasaan. Karena tidak sedikit loh orang-orang yang sakit ini yang dulunya di 2014 juga mendukung Pak Prabowo loh. Tidak sedikit. Banyak sekali. Juga pembantu Jokowi juga awalnya. Iya, tidak sedikit sehingga mereka juga merasa punya kedekatan mungkin secara emosional tapi secara politik mereka belum mendapat kekuasaan. Nah ini sedang diupayakan lah, jadi pecah belah dulu lah supaya kita bisa masuk segala macam. Itu biasa saja sih. Jadi bukan berarti juga akhirnya teman-teman Gerindra gitu atau Prabowo itu merasa ingin menyingkirkan Mas Gibran. Ya kan nggak semudah itu satu. Yang kedua memang tidak sejahat itu juga. Karena saya lihat kayak baik-baik saja. Kemarin Pak Prabowo juga mengantar Pak Jokowi sampai tangga pesawat kan gitu ya. Memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendampingi sampai Solo dan lain sebagainya gitu. Dan ini bentuk penghargaan antara kedua pemimpin. Yang aneh itu begini kedua pemimpin kita ini yang dulunya rivalitas tinggi, berhadapan, terus sekarang bersatu, terus kita nggak suka gitu loh. Sebenarnya maunya apa sih kan gitu loh? Kan harusnya kita suka dong dengan kedamaian, dengan persatuan gitu loh. Harusnya kita dukung, kita junjung tinggi. Bukan harusnya ngoceh yang enggak kan gitu ya. Model kayak siapa Amin Rais bicara soal Mas Gibran katanya sakit jiwa. Jangan-jangan Amin Rais yang sakit jiwa kan gitu loh. Kan gitu loh. Ini sakit jiwa dia katanya harus dituntut lah apa segala macam. Itu yang menurut saya aduh
Ini udah prihatin, sedih juga sih ngeliat orang-orang kayak gitu ya. Yang harusnya bisa menjadi bapak bangsa, malah akhirnya orang melihatnya jadi sengkuni. Soalnya kan masyarakat tuh kan ini bang, apa kemarin kan tuh beredar isunya kan juga apa kandidat masyarakat tuh meragukan kapabilitas Mas Gibran dan juga apalagi dengan temuan ada yang kemarin tuh isu rame kan tuh akun Fufafa gitu kan tuh akhirnya masyarakat kan menilai oh, pantas nggak sih dia kayak gitu loh. Iya kan? Ya. Sekarang begini, dulu cukup banyak juga orang meragukan Jokowi. Ya. Hasilnya ada. Begitu ya. Nanti kita kasih waktu ya. Iya dong, gitu loh. Maksud saya ya jangan juga begitulah. Fair juga lah. Terus soal Fufu Fafa sudah dibantah bahwa itu bukan punya Gibran. Tapi tetap digoreng bahwa itu punya Gibran. Itu satu ya. Tapi bahwa memang ketika ada rivalitas politik dan di media sosial begitu kencangnya gitu ya pertarungan sehingga saling mendiskreditkan, saling menjelekkan, kayak manusiawi deh itu. Gitu loh. Saya pun banyak sekali juga dengan teman yang dulunya berseberangan gitu saling caci maki itu. Tapi ketika dalam kontestasi yang sekarang ini kita menyatu kan biasa saja. Gitu loh. Yang maksud saya pada momentum tertentu mereka berhadapan, akhirnya juga adanya saling mendiskreditkan, menghujat, mencaci maki dan lain sebagainya. Kedua belah pihak ya. Tidak saja orang menjelekkan Pak Prabowo di 2014-2019 misalnya, tapi banyak orang juga yang menjelekkan Pak Jokowi di 2014 dan 2019, caci maki, pelangap-pelongo kan gitu loh. Dianggap PKI lah apa segala macam. Ijazah palsu. Ijazah palsu. Jadi menurut saya itu kan sesuatu yang harusnya kita fair melihat. Jangan seolah-olah ini digoreng terus soal Fufu Papa. Ini punyanya Mas Gibran, menjelekan Pak Prabowo. Yang lagi-lagi saya melihatnya hanya ingin memecah belah. Upaya-upaya ingin memecah belah hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, hubungan baik Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu salah satunya tetap memframing soal Fufu Papa dan lain sebagainya yang sudah disampaikan, dibantah dan lain sebagainya, tapi tetap itu di framing. Nah, saran saya, ya harapan kita ya netizen ya agak bijak melihatnya bahwa ini pertarungan politik. Ini pertarungan kepentingan-kepentingan. Jadi tidak juga terlalu polos juga melihatnya. Kan gitu ya. Pasti orang-orang yang punya kepentingan perspektifnya beda. Dulu misalnya, dulu Adian sampaikan bahwa presiden diberikan ruang dalam konstitusi untuk berkampanye. Tapi setelah tidak bersama PDIP, Adian sampaikan tidak boleh, kan gitu ya, ruang itu tertutup. Nah, bagaimana coba kau melihatnya itu? Kepentingan kan? Nah, masyarakat juga harus melihat itu. Jadi biarlah gitu loh, orang-orang misalnya tiba-tiba ada suara gitu ya, ketika melihat keluarga Pak Jokowi, ya karena sakit hati kan gitu loh, kan gitu loh. Dan itu segelintir orang aja kan gitu loh. Bang, tadi kita udah ngomongin soal kabinet dan kita melihat bagaimana kita diskusi soal dinamika politik hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gue kali ini pengen diskusi soal bagaimana lu melihat ini, Bang. Ada beberapa masyarakat yang pesimis nih melihat bagaimana kebebasan berekspresi ke depannya itu seperti apa di tangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Dan juga apa kita lihat beberapa menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo, kabinet Pak Prabowo itu adalah orang-orang yang memperjuangkan demokrasi tuh. Ada Mas Faisal Riza, Emmanuel Ebenezer, Bang Eben, Noel gitu kan, dan beberapa teman-teman yang lainnya gitu. Apakah ini menjadi salah satu buah ranti ataupun semacam tebus dosanya Pak Prabowo dia melihat 98 itu akhirnya mereka menempatkan posisi orang-orang yang emang pro demokrasi di situ. Apalagi kita melihat kalau di latar belakangnya itu adalah kan kualitas demokrasi kita kan lagi menurun nih, Bang. Lagi menurun gitu. Apakah ada harapan gitu, Bang? Ketika diplotin oleh para Prabowo dan Mas Gibran ini menteri-menteri itu adalah kalangan yang pro demokrasi itu, Bang. Bang berarti gimana, Bang? Ya kan nggak cuma sekarang ya. Ketika Presiden Prabowo menempatkan Faisal Riza sebagai bagian yang menjadi korban ya di peristiwa 98. Budiman Sujatmiko, Budiman juga gitu ya, masuk di situ. Ada Finally, Noel dan lain sebagainya. Ya menurut saya kan nggak pas jadi presiden aja dia.
Di masa lalu misalnya bagaimana dia juga memberikan ruang yang cukup luas terhadap Pius Lustri Nanang dan kawan-kawan yang menjadi korban di peristiwa 98. Yang saya rasa memang para korban ya dalam peristiwa 98 ini kan juga bisa melihat ketika mereka menyatakan bergabung dengan Prabowo, berarti memang sesungguhnya Prabowo itu tidak juga buruk seperti yang disangkakan banyak orang gitu ya. Bahwa ada peristiwa-peristiwa politik di masa itu yang sampai sekarang menjadi misteri, jangan-jangan justru memang sebenarnya Prabowo tidak punya kesalahan di masa itu. Ada kesalahan orang lain yang justru juga akhirnya menjadi tumbalnya adalah Prabowo dalam peristiwa itu. Nah, saya nggak mau masuk soal itunya. Tapi bahwa di masa pemerintahan sekarang kita melihat cukup punya masa depan yang cukup baik lah ya terkait demokratisasi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Yang lagi-lagi yang membuat ini menjadi citra buruk itu kan selalu framing-framing orang-orang yang sakit hati. Framing-framing lawan politik yang itu banyak di lini masa ya, mau di media-media online dan lain sebagainya, di ruang-ruang publik gitu ya, yang kita semua media sosial yang akhirnya memang di era sekarang ini sangat mudah juga membangun framing itu gitu. Nah ini kalau ditanya soal masa depan terkait dengan demokratisasi, kebebasan dan lain sebagainya, saya rasa saya sangat meyakini lah bahwa Presiden Prabowo dan Mas Gibran ya sebagai orang yang ingin menjadi bangsa ini menjadi besar, bangsa ini menjadi maju dan lain sebagainya gitu, itu akan memberi ruang yang cukup luas terhadap kebebasan berdemokrasi di tanah air gitu. Saya rasa nggak perlu diragukan lah Dam. Sekarang kita ini, aduh, saya dulu waktu 98 Dam, seram sekali Dam. Ini kita berkumpul lebih dari 2 orang aja itu sudah banyak intel datang. Padahal kita ngomongin soal lain-lain, soal ngobrolin kulineran gitu loh. Itu sudah datangnya Intel tuh. Sekarang ini kita mau berkumpul ratusan orang aja rasa-rasanya biasa aja gitu. Jadi apalagi mau ditakutkan gitu loh. Sekarang ruang publik sudah cukup luas diberi, ya kan gitu ya. Bagaimana peran civil society juga cukup kuat. Bagaimana peran media juga cukup kuat sebagai controlling gitu loh. Yang kita lihat, waduh, luar biasa lah kan gitu loh. Luar biasa lah controlling dari media dan lain sebagainya. Membuat menurut saya sudahlah. Tidak perlu lagi diragukan. Lagi-lagi saya cuma minta begini, sudahlah ayo kita bersatu gitu ya. Kita bersatu, kita melewati berbagai kendala-kendala rintangan bangsa ini dengan baik secara sama-sama. Kita bangun bangsa ini menuju Indonesia Maju 2045 kan begitu ya. Jangan lagi juga begini loh, orang sakit hati itu capek loh, Dam. Dendaman tuh Bang? Dendaman tuh, aduh capek kali gitu loh. Maksud saya, sudahlah gitu loh, sudahlah. Ayo bareng-bareng. Pak Jokowi sama Pak Prabowo aja bisa nyatu kok. Bagaimana kurang sakitnya sih? Dikalahkan 2 kali gitu loh. Orang dari kampung Solo sana gitu, mengalahkan seorang priai, Prabowo kan gitu ya. Yang dari kecilnya sudah terlahir sebagai ningrat gitu ya. Kalah mau wong deso gitu loh. Sakit hati dan mau dipikirin gitu. Tapi Prabowo mengajarkan kepada kita semua bahwa ruang pertemanan gitu ya, persahabatan itu tetap tumbuh di luar dari ruang kompetisi yang cukup keras gitu loh. Jadi seringkali saya bilang politik secukupnya. Pertemanan selamanya. Kan gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang menurut saya sudah lah, ayolah gitu. Politik itu ya secukupnya. Kita bertemannya selamanya, bersahabat selamanya, dan ini kan diberikan contoh selain soal soal kesabaran ya yang diperlihatkan oleh Prabowo dalam berpolitik. Tapi kan namanya kalau temen tuh kalau ada yang salah pasti diingetin kan Bang. Iya, kalau ingetinnya bukan atas dasar kebencian kan? It's okay dong berarti dong. Maksudnya ketika masyarakat masih mengkritik pemerintah, maksudnya berarti kan otomatis itu sah-sah saja itu. Nggak ada masalah untuk itu. Konteks yang saya sampaikan itu Dam, itu konteks orang yang masih
masih dipenuhi rasa benci, rasa sakit hati, yang akhirnya dia dalam memberikan kritiknya itu bukan Mengada-ngada yang tadi Abang bilang fantasi iya itu ya. dong, ya kritiknya nggak membangun. Pokoknya yang lu lakukan jelek lah kan gitu loh. Pokoknya lu nggak bener kan gitu loh. Jangan-jangan orang orang melakukan ibadah pun dianggap nggak bener karena memang tidak sesuai gitu. Jadi maksud saya janganlah didasari oleh kebencian lah. Satu putaran ya. Dalam satu putaran. Dan kita meyakini bahwa insya Allah Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono menang. Khusus untuk Jakarta, saya jadi ikut-ikut Dam. Oh, Abang Karena turun ini- langsung nih, ketua turun umum turun langsung. Karena ini domisili. Oh, domisili, di dan Jakarta. rasa-rasanya kayak harga diri juga ini kan gitu. Kalau sampai Ridho kalah kayak harga diri juga ini. Karena ini tempat tinggal kita kan gitu loh. Akhirnya saya turun langsung gitu. Beberapa kali juga diminta mendampingi Bang Ridwan Kamil ya. Dan jangan lupa juga loh, Ridwan Kamil itu juga pernah menjadi staf khusus, staf ahlinya gubernur-gubernur yang lalu loh. Yang itu tidak banyak orang tahu, gubernur Jakarta ya. Iya, dan beberapa wilayah dibangun oleh konsepnya oleh Ridwan Kamil, sehingga dia bukannya juga kaleng-kaleng ya dalam pemahamannya terkait dengan Jakarta. Kan ada juga orang yang sebenarnya latar belakangnya bukan orang Betawi, ngaku-ngaku Betawi cuma karena sinetron kan gitu ya. Kan ada juga gitu loh Dam. Ada apa? Iya kan ada juga gitu, karena sinetron Betawi gitu dia merasa bahwa gua orang Betawi kan, kayak gitu juga dong.